Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan saya pimpin. Doa akan saya pimpin dengan secara Islam. Bagi yang beragama lain, kami mohon untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan, kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada saat acara peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu bagi kami. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia Peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit kepada Bapak Sugiharto, disilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karemden ngalempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Timur, yang terhormat Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajaran Puspida Kabupaten Kota Waringin Timur, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Dr. Novi Basuki selaku narasumber, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu para undangan serta para orang tua murid yang kami hormati. Perkenankan saya menyampaikan laporan acara peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan School sebagai berikut. Acara ini dihadiri oleh semua orang tua murid, baik peserta didik lama maupun peserta didik baru. Dalam acara peresmian ini kami menghadirkan secara khusus Bapak Dr. Novi Basuki yang akan menyampaikan paparannya tentang mengapa kita harus belajar bahasa Mandarin yang merupakan dasar dan konsep dalam kegiatan belajar mengajar di Pahan School. Bapak dan Ibu yang kami hormati, biaya penyelenggaraan acara ini semuanya murni dari Yayasan Budi Bakti Bersama dan dari para simpatisan. Oleh karena itu, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Budi Bakti Bersama dan para donatur simpatisan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekolah Minggu Buddha, semua orang tua murid Pahan School, terutama kepada Ketua Komite Sekolah Pahan School, beserta para pengurus atas bantuan dan kerjasamanya. Dan tentu saja kepada semua panitia atas segala jeripayah bekerja dengan ikhlas mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Khusus kepada Lauseman yang telah melatih anak-anak kami sehingga bisa tampil dengan sangat baik
Kami sebagai orang tua murid menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum laporan dan ucapan terima kasih ini saya akhiri, perkenankan saya sebagai ketua panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau segala sesuatu yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya sambutan dari Ketua Yayasan Budi Bakti Bersama Sekolah 3 Bahasa Pahan School kepada Bapak Hang Ali Saputra Sahpahan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pertama-tama kami ucapkan selamat atas kehadiran Bunda PAUD. Dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan Pahan School juga. Saya disampaikan tadi bahwa kemarin seyogianya Pak Bupati mau datang. Jauh-jauh hari sudah konfirmasi kepada kita. Cuma karena sesuatu dan hal, beliau dalam perjalanan dari Jakarta ke Pangkalan Bun, baru ke Sampit nanti. Lanjutan dengan jalan darat. Kepada unsur Forkompinda atau yang mewakili, saya ucapkan juga selamat datang di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali melihat keberadaan Pahan School yang ada di depan kita sekarang. Para donatur, para tokoh masyarakat, dan para orang tua murid, serta seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Saya selaku Ketua Yayasan Budi Bakti Bersama sejak tahun 2020 kemarin, yang mana melaksanakan amanat daripada pendiri yayasan untuk menjalankan, mengoperasionalkan sekolah 3 bahasa ini. Mungkin kalau bisa kami sampaikan, artinya bukan nyombong ya, sekolah 3 bahasa ini mungkin baru pertama yang ada di Kota Waringin Timur. Saya sendiri terus terang saya katakan tidak berdomisili di Sampit. Sekarang berdomisili di Palangkaraya, walaupun sebenarnya asal usul saya dari Sampit juga. Tapi tahun 84 saya merantau keluar, sampai dengan sekarang belum kembali ke Sampit. Tapi saat sehubungan dengan adanya amanat daripada teman-teman di Sampit untuk mengoperasionalkan dan mengurus sekolah ini, maka sekarang jadi sering ke Sampit. Kegiatan lain sementara tidak ada, karena di penghujung daripada usia sudah senja ini, karena saya sendiri sudah pensiun 5 tahun yang lalu, jadi masih ada waktu untuk memberikan suatu sumbangsih kepada masyarakat Sampit khususnya dan Kota Waringin Timur secara umumnya. Adapun keberadaan Pahan School ini, kita mulai pada peletakan batu pertama itu 17 Agustus tahun 2001 di saat masa-masa Covid. Harapan kita tahun 2022 itu kita sudah bisa operasional. Tetapi pada kenyataannya kita baru bisa operasional tahun 2023. Pada saat itu dimulai dengan kegiatan belajar mengajar yang pertama tanggal 10 Juli. Pada mulanya kami punya target pada waktu itu ya bisa dapat anak didik 15 orang aja sudah bersyukur. Tapi pada kenyataannya begitu dimulai terdaftar ada 40. Sehingga membuat kami juga agak shock ya. Agak kalang kabut karena pertama tidak punya pengalaman. Yang kedua terus terang kita katakan kita kekurangan tenaga pengajar. Dan itu berlaku sampai sekarang. Berjalan 1 tahun sampai sekarang, anak-anak sudah bisa kita tampilkan. Itulah hasilnya untuk sementara ini. Yang mana pada tahun ajaran depan, tahun 2024-2025, siswa yang sudah terdaftar, baik siswa lama maupun siswa baru, itu berjumlah 93 orang. Jadi ada peningkatan dari 40 menjadi 93. Itu pun terus terang saya katakan masih banyak
orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sini, tapi dengan sangat berat hati kami katakan mohon maaf, kami mengalami keterbatasan ruang dan tenaga. Yang mana 93 orang itu kita bagi menjadi 8 kelas. Tahun ini kita akan menambah guru sebanyak 8 orang lagi dari yang ada 6 guru dan 1 kepala sekolah. Tahun depan kita tambah 8 guru, yang mana baru sampai hari ini baru kita temukan 6 orang, masih kurang. Jadi Bunda Paut juga kami laporkan dalam hal ini, dan yang mewakili kepala dinas pendidikan, kita kesulitan untuk merekrut guru. Kalau asal guru, mohon maaf, mungkin banyak, tapi kita ingin bagaimana yang benar-benar capable, memenuhi kriteria yang kita harapkan, supaya bisa memunculkan anak didik yang benar-benar berkualitas. Di sini, di sekolah ini, kita menitik beratkan bagaimana mengajarkan kepada anak-anak agar bisa menjadi anak-anak yang tertib, mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai suatu leadership dalam bidang masing-masing. Jadi kita tidak menitik beratkan harus bisa membaca dan berhitung. Karena saya katakan dengan teman-teman juga, baik itu kepala sekolah maupun dewan guru, kalau mengajarkan anak belajar berhitung dan membaca menulis, mungkin 6 bulan sudah bisa. Tapi kalau mendidik mereka untuk menjadi seorang yang berbudi baik, menjadi anak yang disiplin, itu mungkin perlu 10-20 tahun bisa nggak cukup. Makanya sejak kecil kita didik agar mereka bisa disiplin, bisa bagaimana mentoleransi dengan teman-teman, bagaimana bisa hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua, dan itulah yang menjadi titik berat kita, yang mana nantinya ke depannya untuk anak-anak ini belajar membaca, menulis, berhitung itu akan lebih banyak di tingkat sekolah dasar. Amanat daripada pengurus yayasan, daripada pendiri yayasan, mengamanatkan kepada kami agar bagaimana kita bisa berkiprah bersama-sama pemerintah, membantu pemerintah dengan para donatur yang ada. Di sini juga saya laporkan bahwa keberadaan sekolah ini masih murni semua dukungan dari para donatur, yang mana juga banyak hadir di sini pada hari ini. Artinya mereka tanpa berpikir anaknya ada sekolah di sini atau tidak, mereka memberikan donasi. Juga komite sekolahnya di sini sangat aktif, banyak kegiatan-kegiatan yang mereka sangat proaktif sekali. Kita dari pihak yayasan juga mau tidak mau ikut berlari. Harapan kita ke depannya tahun ajaran 2025-2026 tentunya Pahan School sudah mencetak anak yang bisa masuk ke SD. Nah, itu tantangan baru kita lagi. 2025-2026 kita akan lanjutkan dengan sekolah dasar. Pendiri yayasan memberikan amanat kepada kami bahwa usahakan agar Yayasan Budi Bakti Bersama ini bisa berkiprah sampai ke tingkat SLTA. Untuk saat sekarang, memang untuk orang tua yang menyekolahkan anaknya di Pahan School itu tidak dikenakan biaya. Bukan karena kami banyak duit, tidak. Tapi karena suatu kerjasama dan kepedulian semua pihak, terutama para donatur. Jadi baik itu gaji guru, baik itu operasional, baik itu pembangunan, itu dibiayain oleh para donatur. Tapi bagaimanapun juga kita merasa masih belum cukup. Artinya karena masih banyak yang harus kita kerjakan. Tahun 2023-2024 ini kita membangun 8 lokal. Nanti kita akan tinjau, bisa kita lihat yang sudah jadi. Kita mulai sejak Oktober kemarin pembangunannya. Hari ini sudah selesai dan siap 8 lokal. Itu juga berkat daripada dukungan para donatur. Tahun 2024 ini juga setelah selesai ini kita konsentrasi lagi akan membangun lokal untuk SD, tapi jumlahnya tidak banyak dan tidak sekaligus, akan bertahap. Karena kita berpikir juga kalau kita tidak lanjutkan dengan sekolah dasar, apa yang kita buat di dalam TK ini akan menjadi sia-sia.
Artinya penyaluran mereka untuk melanjutkan pendidikannya itu akan tersendat. Sehingga apa yang didapat akan menjadi hilang. Nah, itu harapan kita, dukungan semua pihak juga perlu, terutama pemerintah daerah, dinas pendidikan. Kami juga mungkin lebih banyak nanti berhubungan bagaimana tentang persiapan keberadaan guru, mungkin bisa dibantu. Sudah itu ada hal-hal kemudahan dalam hal perizinan dan banyak hal. Dalam perjalanan sekolah ini memang banyak hambatan-hambatan, tapi berdasarkan apa yang sudah kita laksanakan dan kita evaluasi, yang banyak bergerak sekarang ini adalah anak-anak muda. Kalau saya sendiri sudah sepuh dan hanya banyak berada di belakang, mereka yang tampil ke depan seperti ketua panitia juga dalam hal pengelolaan sekolah, anak-anak muda kita kedepankan, sehingga harapan kita regenerasi juga berjalan. Dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, para donatur, dan para simpatisan yang tidak kurang-kurangnya selalu sering kami recoki. Apalagi pembangunan belum selesai. Dalam pembangunan ini memakan biaya yang cukup banyak, tapi berkat daripada kebersamaan. Perlu kami laporkan juga dalam hal penerimaan siswa, kita tidak membeda-bedakan baik itu suku, agama maupun ras. Jadi kalau tadi anak-anak yang tampil, kalau dilihat mungkin banyak yang putih-putih, matanya sipit, iya. Tapi ada juga yang hitam, rambutnya keriting juga ada. Anak-anak dari Sabang sampai Merauke, yang orang tuanya ada di sini, yang mau menyekolahkan anak, kita welcome. Belajar tentang agama juga diberikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi mohon maaf saya katakan, kalau yang muslim silakan nanti diajarkan oleh yang muslim, yang katolik dan seterusnya. Jadi bebas. Juga di sini kita bebaskan, tidak ada larangan baik itu untuk guru maupun anak-anak, terutama bagi yang muslim memakai jilbab. Monggo silakan. Tampilkanlah siapa mereka, siapa saya. Kita tidak perlu membatasi, oh ini tidak boleh, ini jangan, dan sebagainya. Saya masih melihat banyak di sekolah-sekolah yang anak-anaknya tidak pakai seragam karena mungkin sesuatu dan lain hal. Tapi kalau di Pahan School ini saya melihat juga kaget. Rata-rata mereka seragam sudah cukup. Setelah seperti tadi penampilan, kegiatan-kegiatannya kadang-kadang pakaiannya khusus. Itu adalah peran dari orang tua. Saya pernah bertanya pada saat di City Mall kemarin, kita mengadakan talent tahun kemarin ya. Saya tanya, itu mereka pakai baju seragam itu nyewa dari mana? Langsung dijawab, itu orang tua masing-masing yang membeli, yang bikin. Wah, saya sangat terima kasih sekali bahwa orang tua murid mau melakukan hal-hal yang demikian. Bahkan ada kegiatan-kegiatan di sekolah ini yang dibiayain oleh komite sekolah. Salah satu halnya seperti guru untuk mewarnai dan menggambar. Itu honornya dibayar oleh komite sekolah, bukan dari yayasan. Mereka cukup melapor ke yayasan, ke sekolah, ya, sekolah melapor kepada yayasan. Bagaimana Pak, ini bisa disetujui nggak? Saya bilang jangankan begini, 10 kali ini pun kita sangat terima kasih sekali. Sepanjang menunjang hal-hal yang positif terhadap anak didik kita. Cita-cita kita ingin bagaimana sekolah ini menjadi sekolah kebangsaan. Makanya kita tidak membedakan suku, ras maupun agama. Kebinekaan yang kita kedepankan. Itu harapan kita sebagai pengurus yayasan, menjalankan amanat daripada para pendiri dan pembina. Dalam kesempatan ini juga kita melihat nanti bahwa dalam perjalanan tentu akan banyak hal, banyak hambatan-hambatan, tapi saya sangat meyakini dengan kebersamaan kita bisa. Kebersamaan inilah yang sedang kita pupuk, bagaimana supaya anak-anak itu sejak kecil, nah, karena berdasarkan pengalaman yang saya alami, anak-anak sejak kecil itu, katakanlah tadi ada yang 3 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun, dengan mereka sudah bergaul sebagai teman
dalam satu sekolah, satu kelas, ataupun satu lingkungan, mereka akan akrab. Bahkan nanti seiring dengan pertambahan usia mereka menjadi orang dewasa, mandiri, itu juga akan membuat hubungan tetap bagus. Sehingga apa yang terjadi pada masa lalu, kita bisa meminimalkan yang negatifnya, yang positifnya kita ambil dan kita kembangkan. Itulah yang kita sedang lakukan. Saya juga meminta kepada teman-teman yang mengelola sekolah, dewan guru dan sebagainya, kita harus membuat anak kita menjadi anak yang sehat. Anak yang sehat, anak yang cerdas, dan anak yang berakhlak bagus atau berbudi pekerti yang baik. Salah satu halnya, mungkin ini agak sepele ya, yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, bahwa itu adalah hal yang sangat tidak berarti. Tapi bagi saya sebagai ketua yayasan, itu sangat dinomorsatukan. Dalam hal apa? Salah satu contohnya nanti adalah toilet. Mungkin Bapak Ibu berpikir, apa sih toilet? Kenapa harus kita perhatikan benar-benar? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, saya melihat toilet di mana-mana di sekolah, mohon maaf, karena saya juga pernah bersekolah, yang namanya toilet itu adalah suatu hal yang mengerikan bagi kita, bagi anak-anak untuk masuk. Sehingga apa yang terjadi, anak-anak menahan kalau mau buang air kecil dan sebagainya, apalagi mau buang air besar. Akibatnya apa? Akan bisa menimbulkan jadi penyakit. Makanya saya nitip pesan kemarin dan tidak henti-hentinya dengan Ibu Kepala Sekolah, ya Bu Nurul ya. Yang paling utama kalau saya datang ke sini, ke sekolah ini, yang pertama yang saya tinjau adalah toiletnya. Saya ingin toilet itu bersih dan tidak bau. Mungkin orang pikir, wah aneh-aneh Pak, Ibu, ini suatu hal yang sederhana. Tapi kita mulai dari kecil. Kalau menurut teman-teman dari Islam, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Tapi menurut kita, kebersihan itu adalah awal. Bagaimana menciptakan anak yang berdisiplin, bagaimana menciptakan anak yang sehat, dan tahu akan fungsinya. Karena saya melihat, memperbandingkan seperti di Korea. Di Korea itu anak umur 2,5 tahun, 3 tahun itu sudah mandiri. Di Jepang, anak-anak TK, orang tua tidak boleh ngantar. Pulang harus sendiri, berangkat sendiri. Nah, mereka sudah sampai pada tahap itu. Anak yang umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa mengayomi adiknya. Sudah bisa diajarin mulai memasak dan sebagainya yang sederhana. Punya kemandirian yang benar-benar. Nah kalau tadi di tempat kita anak-anak masih ada yang digendong dan sebagainya, itu biasa. Tapi paling tidak saya merasa sebagai ketua yayasan berbangga. Berbangganya kenapa? Melihat anak-anak bisa tampil di depan kita, walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi mereka bisa menata diri walaupun, karena saya sering melihat begitu anak-anak dinaikkan ke atas panggung itu nggak karu-karuan, bubar sendiri. Nah kita mulai mengajarkan mereka agar berdisiplin. Bagaimana mendisiplinkan diri, mengajarkan anak membiasakan diri menjaga kebersihan. Makanya setiap mau makan harus cuci tangan dulu, setelah makan diringkas dan cuci tangan, seterusnya ketemu dengan orang tua harus memberi salam, mau pulang harus pamitan, mau masuk ke ruangan untuk pintu dan sebagainya itu diajarkan. Hal-hal seperti itulah yang kita mulai dulu. Dan bagaimana kan mereka antri masuk sekolah, masuk kelas, tidak berebutan untuk memasukkan barang ke lokernya, tapi mereka membiasakan antri. Nanti juga dalam hal mengambil keperluan-keperluan yang lain, alat tulis dan sebagainya, mereka juga antri. Satu hal yang saya lihat selama ini masih langka di negara kita, yang namanya antri itu masih sulit. Karena teman saya bilang, apalagi kalau dalam hal makan, kalau antri kita di belakang bisa nggak kebagian. Tapi bagaimana kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar budaya antri itu harus kita kedepankan. Karena bagaimanapun juga, kalau kita nggak usah jauh-jauh, saya bilang kita orang Indonesia ini terkenal sangat tidak disiplin, sangat brutal, amburadul. Sebenarnya kenapa? Tapi begitu dalam waktu 1,5 jam, orang Indonesia itu menjadi orang yang penurut, bisa berdisiplin, bisa antri dan sebagainya. Dilarang merokok, tidak merokok.
Tapi kalau di tempat kita, di negara kita dilarang merokok, nggak peduli, tetap merokok. Salah satu contohnya kalau dari Batam kita menyeberang ke Singapura 1 jam naik ferry, orang kita berubah 180 derajat menjadi orang yang disiplin, yang mau antri. Begitu balik lagi, ini nggak melekat, menjadi kembali lagi ke habitat kita yang hedon begitu. Makanya dalam hal ini kami ingin, ya tentunya dengan dukungan semua pihak, sejak dini, sejak kecil kita didik mereka, kita latih mereka agar bisa menjadi orang yang berdisiplin dan sebagainya, seperti apa yang kita cita-citakan. Yang mana tentunya orang tua, para orang tua merasa itu hal perlu. Mohon maaf saya katakan, yang sering terjadi itu kalau orang tua menasihati anaknya atau memarahi anaknya, untuk saat sekarang ya, itu lebih galak anaknya daripada orang tuanya. Kita memarahi anak, mereka malah membalas dengan teriakan yang lebih nyaring. Apalagi sekarang dalam masa-masa kemajuan teknologi yang namanya gadget. Kalau anak-anak sudah pegang itu, jangan coba-coba kita minta kembali. Mereka sedang asiknya, kita panggil untuk makan pun mereka kadang-kadang tidak nyaut. Mereka asik bermain, kita bilang suruh berhenti, mereka marah. Nah, sekarang bagaimana dalam hal ini kita ingin apa yang kita katakan, apa yang mereka lakukan kalau mereka sedang bermain, kalau waktunya sudah cukup, kita beri pengertian agar berhenti, istirahat. Dampaknya apa dan sebagainya, tentunya peranan para guru di sini sangat penting. Begitu juga dalam hal makan. Wah, teman saya bilang, Pak, masa Pak Hanskul mau mengurusin anak-anak makan? Saya bilang begini, yang saya lihat seiring dengan apa yang menjadi tugas saya terakhir pada saat saya dinas, saya tugas, itu kan memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana hidup sehat. Bagaimana hidup sehat. Tapi ternyata anak-anak kita sekarang banyak yang senangnya dengan fast food, tidak ingin dan tidak mau makan sayur-sayuran. Karena apa? Ya karena sayuran kadang-kadang menurut mereka tidak enak. Lebih utamanya lagi karena para orang tuanya juga tidak senang. Nah, ini yang kita mulai dari sekolah. Karena kalau guru yang menyampaikan biasanya anak-anak lebih mau menurut, apalagi kalau di depan teman-temannya. Dan itu menjadi hal yang menjadi kebiasaan. Mengingat waktu, dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dengan keberadaan Pak Hanskul pada saat peresmian hari ini, baik dalam acaranya maupun dalam perjalanannya yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian, mohon dapat dimaafkan. Demikian lebih dan kurangnya, itulah yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Budi Bakti bersama Sekolah 3 Bahasa Pak Hanskul Sampit. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin oleh Bapak Dr. Novi Basuki. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 我要讲什么语言呢？ Saya harus pakai bahasa apa ini, Laus? Bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam hazanah sejarah Tiongkok klasik ada satu ungkapan yang bunyinya itu Pan Menung Fu. Saya ingin ulangi, mungkin nanti bisa dicatat oleh teman-teman yang belajar bahasa Mandarin. Pan Menung Fu. Pan Menung Fu. Pan Menung Fu ini kalau diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah membawa kapak di depan rumahnya Lupan. Secara harfiah. Kalau diartikan secara harfiah saja, mungkin kita akan sulit untuk bisa memahami pepatah ini. Konon dalam sejarah Tiongkok
itu ada seorang yang ahli membuat kapak yang bernama Lupan. Lupan ini lahir di Santung. Santung adalah provinsi di mana filsuf besar Tiongkok namanya Konfusius lahir. Konfusius itu kalau di Indonesia disebut sebagai Konghucu. Nah, Lupan ini ahli membuat kapak, dan kapak yang dibuat oleh Lupan itu tajam, kualitasnya sangat bagus. Nah, cuma pada suatu hari ada orang yang petentang-petenteng datang ke depan rumahnya Lupan, pas di depan pintunya, membawa kapak. Katanya ingin mengajari Lupan bagaimana membuat kapak yang baik dan benar. Nah, pepatah ini kemudian diartikan sebagai orang yang tidak tahu diri berbicara di depan ahli. Nah, orang yang membawa kapak itu bagaikan saya hari ini. Karena saya harus berbicara pentingnya belajar bahasa Mandarin di depan ketua yayasan Pak Hang Ali, di depan sekretaris yayasan, di depan Bunda Paud, di depan perwakilan kepolisian, kejaksaan, para donatur, beserta tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi sedikit pun penghormatan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selama 4 bulan terakhir ini saya keliling ke banyak daerah. Januari lalu saya ke Semarang, Februari saya ke Palembang, Maret saya ke Tangerang Selatan di BSD, kemudian April ini saya ke Sampit. Selama beberapa bulan ini ke beberapa daerah ini saya selalu datang ke sekolah-sekolah yang menurut saya sekolahnya berkualitas. Saya sebut berkualitas karena sekolah ini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Ketua Yayasan Pak Hang Ali tadi, tapi juga mengajarkan siswa-siswinya untuk menjadi orang yang berkarakter. Di samping juga mengajari 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Inggris. Cuma, Pak Hang, saya selalu tanya kepada pengurus sekolah ketika saya datang ke sekolah-sekolah berkualitas ini, berapa SPP setiap semesternya, Pak? Karena saya ingin tahu sekolah berkualitas apakah juga berbanding lurus dengan SPP yang harus dibayarkan. Ternyata saya selalu dibikin kaget ketika saya bertanya berapa SPP yang harus dibayar. Apalagi saya datang dari orang desa, dan saya merasa sebagai orang kampung seperti saya tidak akan pernah mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas karena biayanya terlalu mahal di sekolah-sekolah itu. Tapi hari ini saya datang ke Sampit, dan kemarin malam saya bercerita dengan Pak Hang Ali, ternyata di sekolah Pak Han School ini tidak ada SPP, gratis. Padahal sebelumnya saya berkesimpulan sebagai orang kampung yang baru punya anak seperti saya yang baru 2 tahun setengah, itu hanya akan bisa mendapatkan pendidikan berkualitas anaknya kalau punya 2 syarat sekaligus. Yang pertama, orang tuanya kaya, atau yang kedua, anaknya pinter dan dapat beasiswa. Selain itu tidak akan pernah mendapatkan pendidikan yang berkualitas menurut saya. Tapi hari ini saya berubah kesimpulan, kayaknya harus bertambah 3 syarat sekaligus. Orang tuanya kaya, anaknya pinter sehingga dapat beasiswa, atau anaknya masuk ke Pak Han School yang tidak berbiaya. Bapak Ibu sekalian, saya sering bilang saya berasal dari lantai 8 karena saya lahir dan besar di pegunungan. Kampung saya itu berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Kampung ini berada di Kabupaten Situbondo. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin tidak tahu kabupaten ini karena ini kabupaten kecil sekali. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Bali dan lewat darat dari Surabaya ke timur, kita akan jumpa Pasuruan, ke timur lagi akan jumpa Probolinggo, ke timur lagi akan jumpa namanya Kabupaten Situbondo sebelum sampai ke Banyuwangi dan nyebrang Bali. Saya berasal dari Kabupaten Situbondo ini di lereng gunung, namanya lereng Gunung Argopuro, Desa Taman Sari. Nah, saya besar dan menamatkan pendidikan sekolah dasar saya sampai SMP di kampung ini.
Setelah lulus SMP baru saya kemudian pindah ke satu kabupaten, Kabupaten Probolinggo. Saya nyantri di suatu pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di pesantren inilah Bapak Ibu, untuk pertama kalinya dalam hidup saya belajar bahasa Mandarin, dan juga untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengenal seseorang yang berbangsa Tionghoa, yaitu guru bahasa Mandarin saya yang langsung didatangkan dari Tiongkok sana. Sebelumnya saya orang kampung, tidak pernah tahu satu patah kata pun bahasa Mandarin, juga tidak pernah mengenal satu orang pun teman-teman dari bangsa Tiongkok, orang kampung Bapak Ibu. Saya 3 tahun di pesantren Nurul Jadid ini, dan setelah lulus SMA saya dapat rezeki Bapak Ibu untuk melanjutkan kuliah ke Tiongkok tahun 2010 dengan jalur beasiswa. Nah, orang kampung saya merasa perlu untuk menceritakan background saya, karena seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika orang-orang tetangga mendengar kabar bahwa saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke Tiongkok, banyak sekali tetangga-tetangga di desa. CCTV-nya itu bukan yang dipasang di pojok-pojok Bapak Ibu. CCTV-nya adalah para tetangga. Nah, tetangga datang kepada kedua orang tua saya yang tidak lulus SD. Bapak Ibu, saya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, hanya selesai kelas 3 SD, kemudian menikah dan melahirkan saya sebagai anak tunggal sampai sekarang. Mereka datang ke kedua orang tua saya yang tidak lulus SD menanyakan begini, kalian itu kok punya keberanian untuk mengirimkan anak satu-satunya yang alumni pesantren yang muslim ini kuliah ke Cina? Orang kampung tidak terbiasa menggunakan istilah Tiongkok Bapak Ibu sekalian. Sekalipun menggunakan istilah Cina ini tanpa niatan sedikit pun untuk menjelek-jelekkan bangsa manapun. Cuma sudah terbiasa menggunakan istilah Cina ketimbang Tionghoa dan Tiongkok. Nah, makanya ke belakang mungkin saya punya kewajiban juga untuk membiasakan orang-orang menggunakan istilah yang tidak mengandung negatif lah, Tiongkok dan Tionghoa ketimbang Cina. Nah, orang-orang tetangga di kampung saya tanya kepada orang tua saya, kenapa kalian punya keberanian untuk mengirimkan anak yang satu-satunya yang muslim, yang alumni pesantren ke Cina? Apakah kalian tidak takut kalau nanti nyampe ke Cina sana, anakmu ini nanti malah makan babi? Apakah kalian tidak takut kalau anakmu nanti ini nyampe ke Cina, nanti malah berubah keyakinannya dari seorang Islam, kemudian copot kopiahnya, tidak mau sholat lagi ke masjid, menjadi anggota partai yang berlambang Palu Arit, menjadi orang komunis kan, yang ateis? Apa kalian tidak punya ketakutan seperti itu? Nah, coba kedua orang tua saya Bapak Ibu sekalian, sekalipun tidak lulus SD, menjawab dengan salah satu ungkapan. Kalau kita tidak ingin menyebut ini sebagai hadis, dalam bahasa Arab bunyinya utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China sana. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ungkapan ini sudah diucapkan oleh masyarakat Arab sana pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Berarti kalau ada ungkapan ini secara eksplisit, itu disebutkan bahwa di Tiongkok sana banyak hal-hal positif yang layak kita teladani. Itu pada zaman 7 Masehi. Bayangkan apalagi di zaman sekarang, ketika setelah tahun 1978 sampai 2024 ini, Tiongkok bisa menyalip Jepang, Tiongkok bisa menyalip Jerman, bahkan sanggup membuat ketar-ketir Amerika. Bapak Ibu sekalian, berarti makin banyak hal yang layak dipelajari di Tiongkok sana. Nah, selama 10 tahun saya kuliah di Tiongkok, dari 2010 sampai 2020, saya menemukan betul memang banyak sekali hal-hal positif yang layak dipelajari dari bangsa Tionghoa, dari negara Tiongkok ini. Salah satunya yang menurut saya penting untuk kita pelajari sebagai bangsa Indonesia adalah keterbukaan untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun. Orang Tiongkok sebelum 1978 tidak mau belajar kepada selain Uni Soviet. Tidak mau. Selain itu mereka takut
nanti jadi kapitalis. Tapi setelah 1978 mereka membuka diri kepada dunia, mereka mau belajar apapun dan kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya Amerika. Sehingga dengan prinsip keterbukaan, mau belajar apapun dan kepada siapapun tadi, itulah yang menurut saya menjadikan Tiongkok bisa semaju saat ini. Nah, untuk bisa mempelajari Tiongkok, Bapak Ibu sekalian, menurut saya kita mesti mulai dari bahasanya. Nah, inilah pentingnya bahasa Mandarin menurut saya. Kalau tadi Bapak Sekretaris Yayasan menanyakan kepada saya kenapa saya mau belajar bahasa Mandarin, saya menjawab saya berjodoh dengan bahasa ini. Kalau saya pribadi saja, karena ketika saya nyantri di pesantren, saya tidak punya niatan untuk belajar bahasa Mandarin, Bapak. Saya rencananya hanya ingin belajar bahasa Inggris saja. Tapi ketika masuk pesantren ada guru dari Tiongkok, saya berubah tujuan, memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar bahasa Mandarin sebaik-baiknya. Tapi kalau kemudian kita ditanya, kenapa kita harus belajar bahasa Mandarin pada kesempatan ini, pada era ini? Karena menurut saya, yang pertama, Tiongkok adalah negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Penduduk Tiongkok jumlahnya 1,4 miliar orang, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau kita bisa bahasa Mandarin, kita bisa berkomunikasi dengan paling tidak 1,4 miliar orang di muka bumi ini, ditambah dengan orang-orang Tionghoa yang tersebar di mana-mana. Itu yang pertama, karena Tiongkok adalah negara dengan penduduk paling banyak di dunia. Itu mungkin tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah Tiongkok adalah negara, yang kedua alasannya, negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia. Kalau kita bisa belajar bahasa Mandarin, kita bisa berkomunikasi dengan 1,4 miliar, ditambah dengan 1,4 miliar ini adalah orang-orang yang ekonominya maju sekali. Tadi Bapak Sekretaris Yayasan bercerita kepada saya pernah bertemu dengan orang di Cilacap yang karena bisa bahasa Mandarin dan menjadi penerjemah di perusahaan Tiongkok, gajinya 30 juta per bulan, Bapak Ibu sekalian. Dari pesantren kami, pesantren saya nyantri, sekarang sudah ada sekitar 250 santri yang alumni Tiongkok, dan dari 250 santri ini tidak ada satupun yang menganggur. Tidak ada satupun yang mendapat gaji dengan upah UMR. Karena bisa bahasa Mandarin, dan karena itu mereka bisa mengubah nasibnya. Dan karena itu pula menurut saya, kalau saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk bisa berdiri pada siang yang cukup panas ini di depan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya sudah diberi peringatan waktunya dipersingkat. Nanti mungkin harus dibikin seminar saja, Pak Hang. Saya tidak ingin mengganggu Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau dari pepatah bahasa Mandarin, Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang bilang liar buang feilie. Kalau hanya mendatangi tanpa mau didatangi itu tidak sopan, katanya. Jadi sebenarnya kalau monolog saja tanpa kemudian ada tanya jawab dari audiens itu katanya kurang afdol, tidak pas. Cuma karena waktunya sempit, saya ingin mengakhiri pemaparan saya ini dengan satu petuah dari Konfusius yang mengatakan Iwen Huiyo Yiyo Furen, bahwa kita mesti menggunakan bahasa, kita mesti menggunakan budaya untuk saling mengenal satu sama lain. Dan dengan mengenal itu kita akan timbul rasa kasih sayang dan persaudaraan. Jangan-jangan kita masih mengandang sepele bahasa Mandarin, jangan-jangan kita masih kurang akrab pergaulan antara etnis yang satu dengan yang lain karena tidak mengenal, karena tidak bahasa Mandarin, tidak bisa bahasa Mandarin. Dengan bisa bahasa Mandarin kita akan saling mengenal dan kita akan makin banyak saudara. Dengan itu kita akan makin timbul rasa kasih sayang dan bersama-sama bersatu untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa unggul ke depannya, Bapak Ibu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Novi Basuki yang sudah memberikan pemaparannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Ibu Hajah Khairia AMK, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingun alatai, salam sehujud karena melempang. Adil katalino bacura min kasurga, besengat ke jubata, arus. Yang saya hormati Ibu Ketua DPR Kabupaten Kota Waringin Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda, yang mana yang hadir hari ini yaitu dari Kapolres, dari Kejaksaan, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur beserta jajarannya. Ini ada Kabid BNF, yang saya hormati Ketua Yayasan, ya, Ketua Yayasan Budi Bakti Bersama, ya, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Camat Ketapang yang berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bunda PAUD Ketapang dan Kelurahan juga yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di halaman Panskul ini dalam rangka peresmian kelompok bermain dan taman kanak-kanak Panskul di Sampit dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini adalah momen yang istimewa bagi kita semua, karena hari ini kita semua berkesempatan mengikuti dan menyaksikan peresmian lembaga PAUD Panskul sebagai wadah pendidikan yang berkomitmen untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan tangguh di bidang pendidikan di usia dini. Kita semua berharap dengan hadirnya lembaga PAUD Panskul dengan kelompok bermain dan taman kanak-kanak akan menjadi tempat yang penuh inspirasi dan di mana setiap anak-anak dapat tumbuh dan kembang dengan penuh potensi mereka. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, Panskul tentunya akan turut mengemban tanggung jawab besar yang untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, menciptakan lingkungan yang aman, dan memfasilitasi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi setiap anak di Kabupaten Kota Waringin Timur, khususnya yang berdomisili di Sampit. Untuk itu, kesempatan ini saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Budi Bakti Bersama yang telah mendirikan KB dan TK Panskul di Sampit sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas bagi anak-anak usia dini di daerah kita. Saya ucapkan selamat atas berdirinya KB dan TK Panskul. Berikan layanan terbaik bagi anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, ceria, serta mampu mengembangkan potensi yang miliknya dengan optimal untuk dapat bersaing di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan bertambahnya lembaga PAUD yang berkualitas di Kabupaten Kota Waringin Timur akan menumbuhkan kompetensi positif antar satuan PAUD yang ada, terus meningkatkan kualitas yang memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Nanti saut dengan cakep gitu ya. Dahan timbul di sela duri, buahan juga turut meretas. Kini Panskul sudah berdiri, menambah pilihan PAUD berkualitas. Buah mangga dibalut kertas, bawa ke laut bersama nasi.
Dari lembaga PAUD yang berkualitas, terciptanya anak PAUD yang berprestasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur, Ibu Hajah Khairiyah AMK. Selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis bantuan CSR berupa 16 unit AC dari Bank BNI Kantor Cabang Sampit, pimpinan Ibu Rina Elviati SEMSI. Kepada Pahanskul Sampit, dimohon perwakilan dari Pahanskul untuk menerima secara simbolis. Kepada Bapak Marayanto Pauhan, disilahkan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada sambutan yang terakhir. Marilah kita simak dan dengarkan sambutan sekaligus puncak peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahanskul Sampit pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Muhammad Irfansyah SHMSI. Disilahkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Seyogyanya beliau hadir pada saat hari ini membacakan sambutan sekaligus meresmikan, karena beliau menurut informasi dari Bunda PAUD tadi, beliau sudah terbang dari Jakarta ke Pangkalan Bun, sekarang dalam perjalanan ke Sampit. Beliau menyampaikan permohonan maaf, dan izinkan saya menyampaikan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai selamat linguna latai, salam sehujud karena melempang, adil katalino becuramin kasaruga, basengat kajubata, harus. Yang terhormat Ibu Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Forkopinda Kabupaten Kota Waringin Timur yang hadir pada saat ini atau yang mewakili dari Kapolres Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kejari Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang terhormat Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur, Ibu Hajah Khairiyah Halikinur yang telah hadir pada saat ini. Camat Mentau Baru Ketapang, Lurah Mentau Baru Ketapang, Bunda PAUD Kecamatan Ketapang, dan Bunda PAUD Mentau Baru Hulu. Ketua Yayasan Budi Bakti Bersama atau Pahanskul beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan organisasi profesi pendidikan yang hadir pada saat ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu, serta para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini untuk meresmikan kelompok bermain dan taman kanak-kanak Sekolah 3 Bahasa Pahanskul. Hari ini merupakan momen yang istimewa bagi kita semua, terutama bagi para orang tua dan anak-anak yang menjadi bagian dari perjalanan pendidikan di lembaga ini. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar perkembangan anak-anak sekaligus sebagai wadah pertama mereka dalam memasuki dunia pendidikan formal. Keberadaan Yayasan
budi bakti bersama yang menaungi Pahan School nantinya bisa mewarnai dunia pendidikan di Kabupaten Kota Waringin Timur sejak usia dini dari berbagai suku, ras, dan golongan. Hadirin semua yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mendirikan dan mengembangkan kelompok bermain dan taman kanak-kanak Pahan School. Tanpa dukungan dan komitmen kita bersama, pencapaian seperti ini tidak akan terwujud. Saya juga mengajak pada orang tua yang terus mendukung pendidikan anak-anak, karena peran orang tua sangatlah krusial dalam membentuk masa depan generasi penerus kita. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan segala kerendahan hati, saya menyatakan kelompok bermain dan taman kanak-kanak Sekolah 3 Bahasa Pahan School dibuka secara resmi. Semoga lembaga ini menjadi tempat yang nyaman dan memberikan pengalaman belajar yang berbahagia bagi setiap anak. Marilah kita doakan agar Pahan School tumbuh dan berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Waringin Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tertanda Haji Halikinur SH MM. Demikian sambutan Bapak Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Kami meminta kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur untuk berkenan mendampingi Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur, Ibu Hajah Khairia AMK, karena kita akan ada prosesi peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit dengan pengguntingan pita, dan kami juga turut mengundang untuk mendampingi salah satu pendiri Yayasan Budi Bakti Bersama Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit, Bapak Hang Ali Saputra Sapahan, Ibu Kepala Sekolah Senlause Nurul Insan Didi Nur Hadi. Kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara peresmian Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gemilang. Semoga Sekolah 3 Bahasa Pahan School Sampit bisa mengantarkan putra-putri kita semua menjadi generasi penerus bangsa yang berbudi luhur, cerdas, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Saya selaku pembawa acara, Ayu Budianto, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.